Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita bertemu di materi menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Ini meneruskan materi pada minggu yang lalu. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai asal muasal kain ya. Jadi kain itu berasal dari serat yang dipilih untuk menjadi benang, kemudian benang dirajut atau ditenun untuk menjadi kain ya. Nah, sekarang kita bahas macam-macam serat ya. Serat secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Untuk serat alami adalah serat yang dihasilkan langsung dari alam, bisa dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Serat buatan adalah serat yang dibuat oleh manusia dengan mencampurkan beberapa bahan kimiawi, biasanya dibuat di pabrik. Kemudian berikut adalah contoh-contoh serat alami. Ya, contohnya yang pertama adalah kukun. Ya, kukun ini adalah serat alami yang berasal dari kepompong ulat sutra ya. Jadi ulat sutra yang kita kenal, biasanya mereka memakan tumbuh-tumbuhan seperti morobei ya. Ya, ini bisa menghasilkan kepompong ulat sutra yang bisa diolah menjadi kain sutra ya. Yang kedua adalah kapas, merupakan serat alami dasar dari pohon kapas ya. Jadi kita pernah melihat pohon kapas ya. Ya, buahnya ini jika mereka sudah cukup matang akan membelah dan menghasilkan kapas. Berikutnya adalah contoh serat buatan. Ya, serat buatan yang pertama adalah serat polyester yang terbuat dari bahan kimia. Utamanya terbuat dari residu minyak bumi. Jadi minyak tanah, bensin itu biasanya menghasilkan sisa pengolahan. Berikutnya adalah serat ya. Ini dalam prosesnya untuk bisa menjadi benang harus dipilin ya. Dan kemudian setelah jadi benang baru dirajut atau ditenun untuk menjadi kain ya. Nah, berikut benang-benang, jenis-jenis benang ya. Yang pertama ada benang sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra tentunya. Benang polyester berasal dari serat polyester. Kemudian benang nilon berasal dari serat nilon. Benang katun ini berasal dari serat kapas tadi ya. Jadi kapas tadi menjadi benang katun. Dan berikutnya benang wool, ini biasanya berasal dari serat sintetis maupun serat dari ini ya, bulu domba ya. Ini bisa menjadi benang wool. Berikut jenis-jenis kain yang alami ya. Ini yang pertama adalah kain flanel. Ini memiliki sifat menghangatkan. Biasanya berasal dari kain wool, dari benang wool maaf ya, ataupun dari kapas, tapi kebanyakan dari benang wool. Kemudian kain blaco ini berasal dari serat kapas yang dicampur dengan serat tumbuh-tumbuhan atau serat kayu. Sementara kain linen lebih banyak berasal dari serat kayu ya. Kemudian kain sutra ini berasal dari kokun tadi ya, serat sutra atau kepompong ulat sutra. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya untuk kain sutra ini bisa dipakai untuk pakaian dan akan terasa lebih dingin atau adem saat dipakai, jadi nyaman dipakai. Sementara kain flanel lebih sifat menghangatkan.
Untuk kain belaco dan kain linen biasanya lebih banyak digunakan untuk produk-produk selain pakaian. Contoh pewarna alami, ya, ini berasal dari kunyit menghasilkan warna oranye, dan daun suci menghasilkan warna hijau, buah naga menghasilkan warna merah keungu-unguan, daun jati menghasilkan warna merah pucat atau merah bata. Jenis pewarna buatan atau sintetis. Yang pertama, indigo sol merupakan jenis pewarna kain yang biasa digunakan dalam pembuatan batik. Sementara naptol merupakan pewarna buatan yang biasa digunakan untuk pewarnaan ulang terhadap kain yang sudah pudar. Dan rhodamin ini hampir sama dengan indigo sol, biasa digunakan untuk mewarnai kain batik. Nah, berikut perbedaan antara pewarna alami dan buatan. Yang beberapa sudah Pak Guru bahas di depan tadi, ya, yakni pewarna alami lebih mudah berubah, kemudian juga tingkat keseragaman warnanya kurang baik karena keanekaragaman warnanya terbatas dan harganya relatif mahal, ya. Sementara pewarna sintetis kebalikannya. Namun ada kelemahan dari pewarna sintetis, yaitu cenderung merusak lingkungan hidup, ya, karena menghasilkan limbah. Nah, berikutnya silahkan kalian membuat gambar ragam hias minimal pada selembar kain berukuran A4, kain polos, ya. Kemudian kamu warnai dengan pewarna alami atau buatan. Kemudian kalian tunggu sampai ditentukan waktu pengumpulannya, ya. Jangan lupa diberi nama dan data. Jadi jangan sampai tanpa identitas, ya. Ya, beberapa hal yang perlu kalian pastikan, ya. Yang pertama, pakai akun email dari Kemdikbud yang diberikan sekolah. Jika ada kesulitan, hubungi wali kelas atau datang langsung ke sekolah. Berikutnya, usahakan mengikuti materi dengan menggunakan headset atau keraskan volume. Catat hal-hal penting dan bertanya jika ada yang kurang paham. Dan selalu membuka Google Classroom sesuai jadwal pelajaran. Dan absen terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran online. Dan yang terakhir, kerjakan segera tugas yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran dan segera kumpulkan baik tugas online maupun praktek. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.